Good afternoon, students. Yang belum absen, silakan absen dulu di kolom chat. Di pertemuan terakhir, kita sudah bahas Unit 4 Procedure. Hari ini kita lanjutkan dengan Unit 5 Explanation. Yang ini. Recording in progress. Oke, hari ini kita bahas Unit 5 Explanation. Explanation itu teks yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Explanation adalah teks yang menjelaskan suatu proses. Contohnya misalnya bagaimana terjadinya hujan. Dari matahari yang menyinari bumi, panasnya membuat air yang ada di bumi menguap, berkumpul di langit, semakin lama semakin banyak dan semakin berat, kemudian jatuh sebagai titik-titik air yang disebut hujan. Nah, itu kan ada proses di situ. Contoh lain, bagaimana sebuah sepeda motor bisa berjalan dari bensin yang ada di tangki, kemudian masuk ke ruang pembakaran, terjadi pembakaran, tercipta energi panas yang mengubah menjadi energi gerak, menggerakkan roda sehingga sepeda motor bisa berjalan. Dan seterusnya, gitu ya, contoh-contoh explanation. Jadi intinya explanation adalah teks yang menjelaskan sebuah proses. Oke, kita mulai dari contoh teks explanation. Di bawah sini ada, ini ada teks yang judulnya Creating Atmosphere in Jaws. Ini ya, kita baca dulu. The theme music to the movie Jaws is dramatic, tense, and menacing. The composer creates this atmosphere through the way he uses sound. First, he begins with such low, deep sounds that suggest something scary. Then the music moves back and forwards between two different pitches so that it is very unsettling. After that, he varies the duration of sounds. In the beginning gitu ya, untuk beginning kok. In the beginning, there are long sounds followed by long silences. When the movie becomes more dramatic, the sounds, mana soundsnya? Nah, ini. The sounds become shorter and they are repeated in quick succession. As the sounds become louder and louder, the excitement builds up. He also uses different instruments, including deep tuba at the beginning, and then more sketchy high-pitched sounds from violins, trumpets, and horns. The composer helps to make Jaws a film full of fear and tension through his use of sound. Ya, sudah selesai teksnya, kita baca. Seperti biasa, setelah membaca sebuah teks, kita harus bisa menemukan inti dari keseluruhan teks, kemudian inti dari tiap-tiap paragraf. Kalau teks ini, intinya apa? Inti dari keseluruhan teks ini apa? What is the text about? Apa jawabnya? Teks ini intinya apa? Apa? Sofyan, Diki mau jawab? Kalau salah gimana, Pak? Apa? Coba aja, apa intinya? Apa aja? Kalau creating atmosphere in Jaws itu enggak, Pak? Creating atmosphere in Jaws. Tidak salah, cuma masih terlalu luas, kurang detail. Nah, ini teksnya kan judulnya itu, Creating Atmosphere in Jaws. Ya, tentunya pasti itu dibahas di teks ini. Creating Atmosphere in Jaws, itu teks ini pasti membahas itu.
Tapi kalau inti dari keseluruhan teks, jangan sekedar sama dengan judulnya, harus lebih detail lagi. Creating atmosphere in JAWS-nya gimana? Coba lebih detail lagi. Tidak salah sih, tapi kurang detail. Coba. Ada yang bisa memperbaiki creating atmosphere in JAWS-nya itu bagaimana? Saya ingatkan lagi ya, inti dari keseluruhan teks itu biasanya kan ada di opening. Nah, kalau ditanya teks ini intinya apa? Cari aja di opening. Opening itu biasanya kan intinya, ya isinya inti dari keseluruhan teks. Nah, berarti apa intinya? Alfian Aan, dengar suara saya? Dengar, Pak. Apa intinya? Coba, tadi sudah hampir betul itu creating atmosphere in JAWS. Cuma kurang detail aja. Sebentar, Pak. The movie just in is dramatic, bener nggak, Pak? The theme music to the movie JAWS is dramatic. Nah, ini malah menjauh, nggak ada unsur creating atmosphere in JAWS-nya kalau cuma itu. Itu malah cuma the theme music. Theme music dari JAWS itu dramatic. Ayo kurang lengkap. Biasanya jawabannya di awal, Pak. Biasanya sih, Pak. Iya sih, memang di awal. Tapi ya kurang lengkap. Wong judulnya aja creating atmosphere, kamu malah jadi menghilangkan creating atmosfernya. Wong saya minta lebih detail lagi. Raditya Dewangga, dengar suara saya? Iya, Pak. Apa intinya? The composer creates the atmosphere through the way they use sound. Ya, ini sudah betul, tapi masih ada kurangannya. Betul ya, di kalimat kedua di paragraf pertama itu. The composer create this atmosphere through the way he uses sound. Intinya memang ini, cuma kalau disampaikan dengan kalimat seperti ini tuh kurang jelas. Kok ini ada this, yang ini saja yang diganti. The composer creates this atmosphere. Composer itu dari kata kompos itu pupuk. Kok pupuk? Kompos kok pupuk? Bukan ya. Kompos itu mengarang. Komposer itu maksudnya musik komposer, pengarang musik, penata musik kalau kita menyebutnya gitu. Komposer itu penata musik. Penata musik creates this atmosphere, menciptakan atmosfer ini. Ini kok tiba-tiba ada kata ini tuh maksudnya apa ini? Nggak jelas kalau create this atmosphere. This-nya ini coba diperjelas. Maksudnya apa kok this? Kok ini tuh apa? Betul ini jawabannya. Tapi cuma kurang jelas saja. This-nya coba. This atmosphere itu maksudnya yang mana? Itu harus jauh bukan, Pak? Iya jauh tapi JAWS, tapi gimana kata-katanya? The atmosphere creates apa? JAWS itu judul filmnya lo ya. Creating atmosphere in JAWS itu maksudnya menciptakan atmosfer atau suasana dalam JAWS, dalam film JAWS. JAWS itu judul film. Ya coba, this atmosfernya diperjelas. Yang lain bisa, sudah betul ini jawabannya. Mungkin this atmosphere itu maksudnya atmosfer yang dramatic, tense, and menacing. Ya, gitu maksudnya. Tapi harusnya ya disebutkan, jangan cuma this, jangan cuma ini kan. Kalau ini itu nggak jelas. Jadi apa? The composer creates apa? Kalimatnya gimana? The composer creates dramatic, tense, and menacing atmosphere through the way he uses sounds. Ya, boleh. Atau kalau itu terlalu detail harusnya gini saja. The composer creates the atmosphere in the movie JAWS through the way he uses sound. Gitu. Jadi yang dramatic, tense, and menacing itu kan atmosfer dalam film JAWS itu. Ya betul tadi. Cuma lebih nggak usah terlalu detail tapi sebut aja atmosfer dalam film JAWS. Sehingga jawaban yang bagus gini. The composer creates the atmosphere in the movie JAWS through the way he uses sound. Nah, itu intinya. Ya, itu inti dari keseluruhan teks ini. Kemudian itu
apa tadi openingnya itu ya, paragraf 1 ini opening. Kemudian masuk ke bagian ini, paragraf kedua itu body. Mulai paragraf kedua itu masuk bagian body. Body itu kan menjelaskan secara detail apa yang disampaikan pada opening. Opening itu baru intinya saja. Masuk ke body itu penjelasan lebih detail dari opening tadi. Jadi mulai paragraf 2 ini menjelaskan bagaimana komposer menciptakan suasana dengan menggunakan suara, gitu kan? Ya, pertamanya gimana? Kok komposer menciptakan atmosfer atau suasana film Jaws dengan menggunakan suara? Caranya gimana? Detailnya. Mulai paragraf 2 itu gimana detailnya? Ya, first he begins with such low deep sounds that suggest something scary. Itu pertamanya, ya toh? Pertama dia mulai dengan such low deep sound, suara yang low, rendah, deep itu dalam. Suara yang rendah dan dalam, that suggests something, yang memberi kesan scary, menakutkan. Ya toh kayak di film-film horor itu kalau suasananya menakutkan kan musiknya suaranya itu rendah, gitu itu kan mengerikan, menakutkan ya, suasana memunculkan suasana menakutkan. Nah, saya terus dulu. Yang pertamanya itu. Jadi yang tadi itu komposer menggunakan suara yang low deep untuk menciptakan atmosfer yang scary gitu ya. Jadi bisa ditulis gini, kalau dibikin tabel bisa sounds-nya gimana untuk menciptakan atmosfer yang bagaimana. Yang pertama sounds-nya low deep untuk menciptakan atmosfer yang scary gitu tadi. Ya, itu yang pertama. Terus next, kan atmosfernya kan tidak cuma satu toh. Atmosfer dalam sebuah film itu, suasana dalam sebuah film itu biasanya ya macam-macam, ada beberapa macam, tidak cuma satu. Berikutnya, setelah low deep sounds untuk menciptakan scary, terus apa lagi? Berikutnya apa? Setelah dari low deep sound yang bagaimana untuk menciptakan atmosfer yang bagaimana, yang lainnya. After that, he varies the duration of sounds. Yang paragraf ketiga, Pak. After that, he varies the duration of sound. Sebelum ini ada lagi sebetulnya. Jangan ini dulu, ini nanti. Sebelum ini, setelah low deep sounds tadi, ada lagi sound yang lain yang untuk menciptakan atmosfer yang lain. Sebelum paragraf kedua, sebelum paragraf 3, masih paragraf 2. Berarti itu yang then the music move back and forward iya. between two different pitches untuk menciptakan apa? Suasana yang gimana? Very unsettling. Yang very unsettling ya. Oke, saya tulis dulu. Jadi setelah low deep sound ada move back between two different pitches. Move back and forward. Maju mundur cantik. Oh, maju mundur cantik ya. Move back and forward, maju mundur untuk between two different pitches, di antara dua pitches itu apa? Between two different pitches, pitches itu nada, maju mundur di antara dua nada yang berbeda untuk menciptakan atmosfer yang unsettling itu apa? Very unsettling. Oke, sounds-nya move back and forward between two different pitches panjang banget. Saya singkat saja two pitches ini aja. Maksudnya move back and forward between two different pitches untuk menciptakan atmosfer yang very unsettling. Unsettling itu apa?
Meresahkan. Meresahkan. Ya, unsettling itu dari kata settling. Settling itu loh apa? Settle gitu loh, pas gitu. Atau enak, nyaman. Tapi kalau unsettling ya nggak enak, nggak nyaman. Sangat tidak enak. Musik mau cuma move back and forward between two different pitches, maju mundur di antara dua nada yang berbeda, kan ya nggak enak didengerin. Masa musik cuma teto 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 itu kan nggak enak loh. Ya tapi dalam sebuah film itu seringkali musik itu nggak selalu enak, apalagi film horor itu kadang baru suasana sepi itu tiba-tiba jeng, nah, itu kan ngagetin, itu kan nggak enak loh. Nah, tapi memang film tuh musiknya ya kayak gitu, nggak kayak lagu. Kalau lagu musiknya pasti enak didengerin, tapi kalau film kadang-kadang musiknya itu nggak enak, very unsettling, sangat tidak enak. Ya, baru kemudian sekarang yang paragraf 3. Paragraf 3 apa poinnya? Sounds yang bagaimana untuk menciptakan atmosfer yang bagaimana? Coba, paragraf 3 sekarang apa poinnya? Ada poin apa di situ? Tadi ada yang jawab, he varies the duration of sounds. Ini baru sounds-nya kayak yang diomongin. Harusnya, kan tadi openingnya tadi kan disampaikan inti dari teks ini adalah komposer menciptakan atmosfer dengan menggunakan suara. Nah, inti-intinya, poin-poinnya itu ya suara ini untuk menciptakan atmosfer yang gini gitu. Jangan cuma sound-nya tok, tapi harus dengan atmosfernya juga. Seperti sudah ada 2 contoh tadi, suaranya low dips menciptakan atmosfer yang scary. Terus suaranya itu maju mundur di antara 2 nada yang berbeda, tercipta suasana yang very unsettling gitu. Berikutnya apa ini? There are long sounds followed by long silence when the movie become more dramatic. Ya, hampir betul, tapi masih salah ya. Jadi long sounds followed by long silences-nya sudah betul. Tapi atmosfernya jangan more dramatic. Ini kan when the movie becomes more dramatic, ketika filmnya lebih dramatis, terus sounds-nya yang ini sounds-nya. The sounds become louder, the sound become shorter and they are repeated in quick succession. Nah, ketika suasananya itu more dramatic, sounds-nya yang ini, sounds-nya itu become shorter and they are repeated. Yang ini sounds-nya. Kalau yang tadi apa namanya? Yang long sounds followed by long silences, atmosfernya gimana? Nanti kalau yang more dramatic itu yang sounds-nya become shorter and they are repeated in quick succession, itu atmosfernya more dramatic. Nanti tapi sekarang yang ini dulu. Yang long sounds followed by long silences, atmosfernya nggak ada ya di sini ya. Nggak ada sih. Tapi ya harusnya kita tahu, bisa kita simpulkan sendiri apa. Atmosfernya apa kalau suaranya itu long sounds followed by long silences? Nggak ada ya di sini. Hening. Apa? Keheningan bukan? Bukan hening. Ya, hening itu bisa sih, tapi itu suara long sound, suara yang panjang, diikuti long silences, diikuti keheningan yang panjang. Itu untuk menciptakan suasana yang nggak ada ya, sudah titik di sini. Tapi bisa kita simpulkan sendiri dari kalimat berikutnya itu. When the movie begins, ketika filmnya menjadi more dramatic, nah berarti ketika long sounds followed by long silences ini yang sebelum filmnya menjadi more dramatic, berarti gimana suasananya sebelum more dramatic? Nggak mungkin kan suasana kok tiba-tiba langsung more dramatic, lebih dramatik. Nah, sebelum lebih dramatik itu apa? Nah, dramatik dulu. Setelah dramatik kan kemudian terus bisa berubah menjadi more dramatic, itu bisa. Kalau tiba-tiba langsung more gitu kan ya nggak bisa, langsung more dramatic. Jadi yang berikutnya long sounds followed by long silences. Ini sounds-nya. Long sounds followed by long silences, nah kepanjangan long sounds and long silences, gini aja.
atau long sounds and silences, gini aja biar singkat. Atmosfernya dramatic. Nah, di sini baru yang more dramatic tadi, sounds-nya gimana tadi? Kadang kalimatnya itu dibalik menyebutkannya atmosfer dulu baru sound-nya, gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita bikin tabel kan yang semuanya dibikin sama ya, sound-nya dulu aja terus baru atmosfernya. Tadi long sounds, when the movie become more dramatic, sounds-nya become shorter and they are repeated in quick succession. Ini berarti sounds-nya itu shorter dan repeated, diulang-ulang dalam quick succession, pergantian yang cepat. Jadi sound-nya shorter gitu ya, short gini aja. Sound-nya gimana? Short and quick gitu aja. And repeated in quick succession, short and quick gini, biar singkat. Untuk menciptakan atmosfer yang more dramatic. Ya, oke. Berikutnya setelah short and quick untuk menciptakan more dramatic, terus apa? As the sounds become louder and louder, sounds-nya louder and louder, semakin keras. Tapi ini the excitement builds up. Yang excitement itu ini, penontonnya, ini bukan filmnya. Jadi ada excitement di dalam diri penonton, bukan filmnya. Nggak usah ini, kita lewat aja yang ini. Berikutnya, he also uses different instruments, a growling deep tuba at the beginning. Ini sudah bukan atmosfer lagi, ini ngomongin instrumen kalau sekarang. Instruments itu apa? He also uses different instruments. Instruments itu apa? Instrumen sebetulnya artinya alat sih. Tapi di sini masuknya ya music instruments, alat musik. Alat musik itu untuk menciptakan apa? Misalnya violin, trumpet, ini kan alat musik ya. Violin itu biola, trumpet itu ya trompet, itu kan alat musik. Untuk menciptakan apa alat musik itu di sini? Kalau tadi sounds-nya dipakai untuk menciptakan suasana. Kalau alat musik itu untuk membuat apa? Pitches itu nada ya. Di dalam alat musik itu ada nadanya, tapi menghasilkan apa alat musik itu? Menghasilkan instrumennya, menghasilkan atau untuk menciptakan suara, sounds, menghasilkan suara. Terus ada apa alat musiknya yang disebutkan di situ? Alat musik apa? Untuk menciptakan suara apa? Alat musik apa yang disebutkan di sini? Dia juga menggunakan instrumen alat musik yang berbeda. Apa? Alat musiknya violin, trompet, sama itu satunya. Itu satu kelompok itu untuk menciptakan high pitch sounds. Sebelum violin ada ini untuk menciptakan high pitch sound itu suara yang pitch nada high itu tinggi. Suara yang bernada tinggi itu diciptakan dari violin, trumpet, and horns. Kalau yang bukan bernada tinggi, alat musiknya apa namanya? Nggak tahu. Ini adalah tuba, musik bukan? Itu Pak, growling deep tuba. Alat musiknya namanya apa? Tuba. Tuba ya, tuba itu alat musik. Tuba itu suaranya growling deep, ya toh. Suaranya itu apa ya? Growling itu ya yang tadi low deep sound tadi, growling. Growling itu artinya kayak merangkak itu kayak suaranya itu rendah, deep dalam ya. Yang suaranya tuh gitu-gitu. Sebentar, saya punya gambarnya tuba kayak gini tuba itu. Tuba itu kalau orang Betawi menyebutnya
Tanjidor, tahu Tanjidor? Nah ini loh, kelihatan toh. Ini tuba itu kayak gini nih. Tanjidor kalau orang Jakarta menyebutnya. Suaranya berat ya Pak, Ya geram. suaranya kan gitu-gitu tuh. Ya. Oke, kembali ke ini. Kembali ke. Jadi ada alat musik tuba untuk menciptakan sound yang ini growling deep ini. Terus ada violin, trumpet, and horn untuk menciptakan suara yang high pitch, suara yang bernada tinggi. Oke, saya tulis dulu. Jadi yang pertama instrumennya itu tuba untuk menciptakan sound yang growling. Terus ada violin, trumpets, and horns. Untuk menciptakan suara yang high pitch. High pitch sound, suara yang bernada tinggi. Violin itu beda, kalau trumpet itu trompet, kalau horns itu apa? Horns itu kan sebetulnya horn itu artinya tanduk sih. Ya toh? Klakson, Pak. Klakson juga horn. Yang di masjid itu juga horn, tapi kita menyebutnya horn. Padahal ya horn itu aslinya bahasa Inggris horn. Tapi orang kadang menyebutnya horn. Pakai horn. Horn. Tapi sebetulnya aslinya horn itu kan tanduk. Ya, zaman dulu, zaman waktu masih primitif di suku pedalaman itu, kepala suku kalau mengumpulkan warganya kan meniup horn ini. Buat dari tanduk, bikinnya dari tanduk horn itu. Bikin dari tanduk terus ini ditiup, nah, jadi kayak trompet gitu. Itu untuk mengumpulkan warga kalau ada pengumuman atau ada apa gitu. Nah itu disebut horn karena bikinnya dari tanduk. Tapi lama-kelamaan meskipun lama-kelamaan berkembang, meskipun tidak lagi terbuat dari tanduk, tetap disebut horn. Itu. Klakson itu juga tidak dari tanduk, tapi ya menyebutnya horn. Saya juga ada gambarnya yang horn ini. Yang ini yang trumpet. Trompet itu yang ini dulu, trumpet. Salah saya ngekliknya. Ini trumpet. Nah, ini horn. Yang ini horn. 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 Horn itu tanduk. Kalau leghorn pernah dengar? Leghorn. Leg itu kaki. Kakinya bertanduk. Hewan apa namanya? Nah, gitu loh. Leghorn. Kakinya bertanduk. Tanduk di kaki leghorn itu ayam. Ayam leghorn. Tapi kalau orang Jawa susah bilang leghorn itu ya maksudnya lehor. Tuku pitik apa pitik lehor. Nah itu bahasa sebelumnya leghorn. Tapi susah kan orang Jawa bilang leghorn gitu. Lehor, nah itu aja gampang. Ya oke, kembali yang tadi. Tadi sampai itu violin, trumpet, and horn. Sekarang paragraf terakhir. Paragraf terakhir ini closing ini. The composer helps to make Jaws a film full of fear and tension through his use of sounds. Ini pengulangan dari opening tadi sih. Closingnya mengulangi apa yang sudah disebutkan di opening tadi. Openingnya kan intinya komposer membuat suasana dalam film Jaws dengan menggunakan suara. Ini kan juga itu. The composer helps to make Jaws a film full of fear and tension. Komposer, penata musik, membantu membuat film Jaws menjadi film yang full of fear, penuh ketakutan, and tension, dan ketegangan, through his use of sound, dengan penggunaan suara. Sama kayak openingnya tadi.
Ya, oke, yang ini sudah. Bawahnya activity 3 ini ini diagram, ini ya isinya kayak yang sudah kita bahas tadi ya toh. Jadi komposer itu membuat sound untuk menciptakan atmosfer. Pertama, low deep sound untuk menciptakan scary atau frightening. Terus move back and forward between two different pitches atau two pitches untuk menciptakan suasana unsettling dan seterusnya. Kayak yang sudah kita bahas tadi ini. Sekarang kita ke activity 5, nah ini aja. Cause and effect. Cause and effect. Sebab akibat, gitu ya. Dulu kita pernah bahas conjunction yang logical meaning-nya cause and effect. Masih ingat contohnya apa? Conjunction yang logical meaning-nya cause and effect itu contohnya apa? Sudah kita bahas dulu. Masih ingat nggak? Ada therefore, ya toh? Oleh karena itu, terus ada consequently, konsekuensinya atau akibatnya, as a result, sebagai hasilnya atau akibatnya, gitu itu loh. Sudah pernah kita bahas dulu. Kalau yang external conjunction, contohnya so atau so that, gitu ya, sehingga sudah kita bahas dulu. Sekarang beda lagi nih. Sekarang yang kita bahas di sini tuh ini. Ternyata yang punya logical cause and effect itu tidak hanya conjunction. Ada hal-hal yang lain yang bukan conjunction itu bisa juga mempunyai logical meaning cause and effect. Misalnya contoh nomor 1 nih ya, pasangan kata such dengan that itu juga mempunyai logical meaning cause and effect, menghubungkan dua gagasan yang sifatnya sebab akibat. Misalnya kita baca ya, contoh number 1. First, he begins with such low deep sounds that suggest something scary. Such ini itu diikuti penyebab, that diikuti akibat. Penyebabnya low deep sound, suara yang bernada rendah. Akibatnya apa? Akibatnya suggest something scary, memunculkan suasana yang menakutkan. Ya toh, berarti such dengan that, pasangan kata such dan that itu menghubungkan dua gagasan yang sifatnya sebab akibat. Contoh lagi when. When itu sebetulnya artinya kan ketika. When itu biasanya menghubungkan dua kejadian yang bersamaan. Tapi ternyata when ini bisa punya logical meaning cause and effect juga, menghubungkan dua gagasan yang sifatnya sebab akibat. Contohnya, when the movie becomes more dramatic, the sounds become shorter and they are repeated in quick succession. Penyebabnya adalah movie becomes more dramatic, filmnya menjadi lebih dramatis. Akibatnya apa? Akibatnya suaranya menjadi shorter, lebih pendek dan diulang-ulang dalam pergantian cepat. Kan when-nya menghubungkan dua gagasan yang sifatnya sebab akibat juga. Berikutnya contoh lagi S. Nah, kalau S itu di sini S-nya artinya karena. Ya jelas lah, karena itu menghubungkan dua gagasan yang sifatnya sebab akibat. Karena the excitement builds up, karena apa keriangan, kegembiraan terbangun, the sounds become louder, suaranya menjadi semakin keras. Penyebabnya the excitement builds up, akibatnya the sounds become louder and louder. Selengkapnya ada tabel di bawahnya ini. Ya, ini yang mempunyai logical meaning cause and effect. Yang pertama, ya memang ini conjunction. Conjunction yang logical meaning-nya cause and effect. Tapi ini ada beberapa yang belum kita bahas. Dulu kita sudah bahas, tapi cuma yang ini, yang bawah-bawah, yang so, as a result, accordingly, consequently, ini sudah kita bahas dulu. Sebetulnya ini satu kelompok. Conjunction yang logical meaning-nya cause and effect itu ada dua kelompok. Yang sudah kita bahas dulu itu baru satu kelompok, yaitu kelompoknya, kalau saya menyebutnya kelompok therefore. Nah, yang satunya kelompok because itu belum kita bahas. Oke, kita bahas dulu sebentar. Jadi, conjunction yang logical meaning-nya cause and effect itu ada dua kelompok. Yang satu kelompoknya
therefore. Ini yang dulu sudah kita bahas. Ini tuh termasuk yang kelompoknya therefore itu termasuk consequently kayak gitu ya. Yang dulu sudah kita bahas itu. Terus ya therefore sendiri. Sama misalnya so. Kalau yang kedua kelompoknya because. Kelompoknya because itu ya termasuk because. Terus ada juga since. Ada and, as. Ini yang kelompoknya because. Bedanya apa? Bedanya yang kelompoknya therefore itu diikuti oleh akibat. Kalau yang kelompoknya because itu diikuti penyebab. Contohnya gini. Misalnya ini. He was sick. And so he was absent. Ini yang kelompoknya therefore. He was absent itu kan akibat. Ini akibat, he was sick-nya itu penyebabnya. Dia sakit sehingga dia tidak masuk. Penyebabnya adalah he was sick. Ya, ini penyebab. He was absent-nya adalah akibat. Kalau yang because itu diikuti penyebab. Jadi kalau yang because itu misalnya gini, he was absent because he was sick. Ini he was absent-nya akibat, terus because, terus diikuti penyebab. Gitu ya bedanya yang kelompoknya because dan kelompoknya therefore. Nah, gini. Kembali ke yang tadi contohnya ada ini contohnya. Because the gases cool down, they become liquids. Karena gasnya menjadi dingin, cool down, mendingin, atau menjadi dingin, they become liquid, maka gas itu menjadi cair. Penyebabnya gases cool down, gas menjadi dingin. Akibatnya apa? Akibatnya menjadi cair. Gas itu kalau dingin kan terus jadi cair. Loh. Contohnya misalnya ini uap air. Uap air itu kan bentuknya gas, nggak kelihatan. Di udara kan itu kan banyak uap air, tapi kita nggak lihat karena bentuknya gas. Terus ini kalau misalnya malam-malam itu dingin, nah pagi-pagi kan terus ada embun di daun-daun itu. Toh. Itu kan dari uap air yang ada di udara, menjadi dingin terus berubah menjadi cair. Namanya berkondensasi istilahnya. Atau kalau kita naruh motor di luar malam-malam, kita nggak masukin ke rumah, paginya kan motornya itu, joknya itu kan banyak embunnya. Itu kan karena uap air yang di udara itu mendingin terus menjadi cair, nempel di jok motor kita. Itu ya. Berikutnya when. Ini when itu artinya ketika sebetulnya, tapi bisa punya logical meaning cause and effect juga. Tadi sudah ada contohnya, ini ada contoh lagi. When a material is solid, the molecules are very, very close together. Ketika materinya padat, ketika benda itu padat, molekul-molekulnya sangat berdekatan. Penyebabnya apa? Penyebabnya material is solid. Akibatnya, the molecules are very close together. Bukan sebab akibat ini. Berikutnya if. If itu sebetulnya artinya jika sih. Tapi bisa juga menghubungkan dua gagasan yang sifatnya sebab akibat, atau bisa juga mempunyai logical meaning cause and effect. If you put a liquid in a container, jika kita meletakkan cairan dalam sebuah wadah, it flows into the shape of the container. Cairan itu akan berbentuk seperti wadah itu, gitu toh. Ini juga sebab akibat. Penyebabnya kita meletakkan cairan dalam sebuah wadah. Akibatnya apa? Akibatnya cairan itu kan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Ya, F juga menghubungkan dua gagasan yang sifatnya sebab akibat. Itu tadi yang conjunction. Sekarang ada juga preposition yang logical meaning-nya cause and effect.
Contohnya ini ya, because of, as a result of, as a consequence of. Ini semua artinya sama sih, disebabkan oleh gitu ya. Owing to, due to itu artinya sama kayak because of, disebabkan oleh. Bedanya dengan because, kalau because itu conjunction sehingga diikuti klausa. Kalau because of itu preposition sehingga tidak diikuti klausa tapi cuma diikuti frasa saja. Misalnya ini ya, because of cooling down, itu kalau tadi because the gases cool down itu kan klausa. The gases subject, cool down predicate. Kalau ini bukan klausa, cooling down itu cuma frasa saja. Present participle phrase tepatnya. Because of cooling down, karena mendingin, the gases become liquid, gasnya menjadi cair. Sama artinya dengan yang tadi, because the gases cool down, the liquid become they become liquid. Tadi gitu. Nah, tadi yang ini. Because the gases cool down, because-nya diikuti klausa, the gases subject, cool down predicate, berarti kan klausa. Tapi kalau because of cuma diikuti frasa saja. Because of cooling down itu frasa, present participle phrase tepatnya. Itu ya bedanya because of dengan because. Berikutnya ada lagi verb sekarang. Kata kerja. Ini ada beberapa kata kerja yang menghubungkan dua gagasan yang sifatnya sebab akibat juga. Ini logical meaning-nya cause and effect juga. Contohnya lead to membawa ke, result in berakibat dengan, cause menyebabkan, make membuat, produce menghasilkan. Nah, kalau ini contohnya heat makes the molecules more spaced out. Panas membuat molekul-molekul lebih rendah. Ini juga makes-nya ini menghubungkan dua gagasan yang sifatnya cause and effect. Nah, penyebabnya adalah heat, panas, akibatnya molekul lebih rendah. Gitu ya. Bedanya dengan yang tadi misalnya dengan conjunction. Kalau conjunction itu kan menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat. Yang tadi misalnya because tadi. Ada klausa the gases cool down dengan klausa they become liquid. Dua klausa dihubungkan oleh conjunction because di dalam sebuah kalimat. Tapi kalau yang verb itu kan kata kerja, biasanya berfungsi sebagai predicate dalam sebuah kalimat. Nah, verb itu predicate berarti menghubungkan subjek dengan objek. Subjeknya heat, subjek itu biasanya noun, objek juga biasanya noun phrase misalnya. Jadi heat itu subjek, terus makes itu predicate, the molecules more spaced out ini objek. Bedanya gitu ya, tapi sama-sama cause and effect, sama-sama punya logical cause and effect. Kalau conjunction itu menghubungkan dua klausa dalam satu kalimat, kalau verbs itu menghubungkan subjek dengan objek. Semuanya yang lead to, result in, cause, itu semua menghubungkan subjek dan predicate karena itu kan verb fungsinya sebagai predicate dalam sebuah kalimat. Berikutnya ada lagi noun phrase. Noun phrase ya, frasa yang intinya noun. Contohnya the effect of, the result of, the consequence of, ini semua noun phrase. Ini artinya sama sih. Effect of, dampak dari, result of, hasil dari, consequence of, akibat dari, ya sama maknanya. Contoh, the effect of plant maturation is that flowers are formed. The effect of di sini dia logical meaning-nya cause and effect, menghubungkan penyebab plant maturation dan akibat that flower are formed. Jadi menghubungkan dua gagasan yang sifatnya sebab akibat. Penyebabnya adalah plant maturation, mendewasakan tanaman. Akibatnya apa? Akibatnya flowers are formed, bunga-bunga terbentuk. Dampak dari atau akibat dari mendewasakan tanaman adalah bahwa bunga-bunga terbentuk. Gitu kan, the effect of berarti kan logical meaning-nya cause and effect juga. Ya, sekarang latihan yang bawahnya. Berikutnya ada latihan. Ya, ini perintahnya. Now fill in the following space with the right choice. Pilihlah tempat yang kosong atau isilah titik-titik dengan right choice, pilihan yang tepat, dengan jawaban yang sudah tersedia di kotak, itulah kira-kira. Oke, yang ini gampang, ini kita kerjakan bareng-bareng aja.
Jadi mengisi titik dengan jawaban yang sudah ada di kotak. Oke, kita mulai ya. Kita baca dulu. The concentration of greenhouse gases are reported to increase substantially. Scientists believe that further increase may create excess warming of the Earth climate. Nomor 1, jawabannya apa ini? Scientists believe, para ilmuwan percaya bahwa further increase may create excess warming of the Earth climate. Apa jawabnya nomor 1? Because if make produce atau cause. Nomor May 1 cause. apa? May cause. Cause gitu ya. Ya. May-nya kan sudah ada di sini. Nomor 1 jawabannya cause gitu itu maksudnya. Iya, cause gitu aja. Ini ya maksudnya. May cause excess warming of the Earth climate. Ya betul. Moreover, many scientists believe this warming could create side effect. Apa nomor 2? This warming, pemanasan ini could bisa side effect, efek samping. Bisa apa? Could produce ya. Ya betul, could produce side effects. Terus an example is the changing of the earth's wind pattern. Contohnya adalah perubahan pola angin, arah angin. These wind patterns control the amount of rain received in a particular area. Pola angin ini, pola pergerakan angin ini mengendalikan jumlah hujan yang diterima di sebuah wilayah, di wilayah tertentu. Terus number 3, the greenhouse gases warm the earth climate too much. Areas that now receive plenty of rainfall could become desert. Nomor 3 apa? If ya betul. If the greenhouse, jika gas efek rumah kaca memanasi bumi terlalu banyak, area wilayah yang sekarang menerima banyak curah hujan bisa menjadi padang pasir. Kalau pemanasan global ini semakin panas, buminya semakin panas, daerah yang tadinya banyak hujannya, kayak Indonesia misalnya, Indonesia kan banyak hujan, itu bisa menjadi padang pasir, jadi padang pasir Indonesia nanti. Nah, terus banyak unta nanti. Terus, moreover, some scientists speculate, selain itu, para ilmuwan berspekulasi that additional increases in warming, peningkatan panas, ya, peningkatan panas ini could create another effect. Could apa nomor 4? Make another effect. Make another effect. Terakhir berarti yang belum because ini ya. Nomor 5 because. Scientists also predict that because oceans rise, which may be as high as 1 meter, para ilmuwan juga memprediksi bahwa karena lautan itu naik yang bisa mencapai setinggi 1 meter, flood reaches port cities and coastlines. Banjir mencapai kota-kota pelabuhan dan daerah pesisir. Karena permukaan laut naik, sehingga kota-kota pelabuhan terjadi banjir atau rob gitu ya istilahnya. Dan banjir mencapai kota-kota pelabuhan dan daerah pesisir, wilayah pesisir. Kota-kota port cities itu contohnya kalau di Jawa itu ada Jakarta, Semarang, Surabaya, itu port cities ya, kota pelabuhan. Kota pelabuhan itu ya kota yang punya pelabuhan di dalamnya. Kalau Solo itu bukan kota pelabuhan, Jogja itu bukan. Kan nggak ada pelabuhan di Solo, di Jogja. Nah, bukan port cities. Sebetulnya pelabuhan itu ada 2 macam sih, ada airport dan ada seaport. Airport itu pelabuhan udara, seaport itu pelabuhan laut. Tapi biasanya kalau orang bilang pelabuhan, itu mikirnya seaport itu pelabuhan laut. Kalau pelabuhan udara kan biasanya orang menyebutnya bandara. Bahasa Inggris juga gitu. Kalau orang menyebut port itu pengertiannya, oh itu pelabuhan laut, seaport. Kalau pelabuhan udara disebutnya airport.
lengkap airport. Tapi kalau cuma port itu biasanya pengertiannya itu pelabuhan laut. Oke, sebelum kita lanjut, saya pengen bahas yang ini. Yang ini pengen saya bahas gini. Nomor 1 tadi jawabannya cost ya, betul memang cost. Tapi misalnya nomor 1 ini saya ganti dengan make, betul apa salah? Scientists believe that further increase may make excess warming of the Earth planet. Boleh nggak kalau costnya saya ganti dengan make? Logis enggak? Boleh, Logis Pak. sih. Logis juga, boleh. Ini nomor 1 tidak Boleh, harus Pak. cost sebetulnya, jawabannya make juga boleh. Kalau saya ganti produce nomor 1, cost-nya saya ganti produce, bukan cost, bukan make, tapi produce. Boleh nggak? Scientists believe that further increase may produce excess warming. Boleh nggak? Boleh juga kan, ya logis juga tuh kalau produce. Kalau saya ganti dengan if, boleh nggak? Scientists believe that further increase may if excess warming. Oh ya, enggak, aneh. Jadi nomor 1 itu sebetulnya tidak harus cost jawabannya. Produce juga betul, make juga betul, tapi kalau if salah, because juga salah. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok cost ini boleh diganti produce, boleh diganti make, tapi nggak boleh diganti if, nggak boleh diganti because? Nah, itu tahu nggak alasannya? Karena Nomor 2, sama-sama verb, Pak. sama-sama verb, betul. Nomor 2 juga diganti cost juga boleh ini. Nomor 4 make ini diganti cost juga boleh. Jadi nomor 1, 2, 4 itu jawabannya memang cost, produce, dan make, tapi boleh kebulak-balik. Maknanya sama. Demikian juga nomor 3 dan 5. If dan because. Nomor 3 itu kita ganti because ya boleh. Because the greenhouse gases warm the Earth's climate too much. Areas that now receive plenty of rainfall could become, ini juga boleh. Nomor 5 diganti if juga boleh. Jadi nomor 3 dan 5 itu jawabannya if dan because, tapi boleh kebulak-balik. Boleh saling menggantikan. Alasannya kenapa? Betul tadi jawabannya. Kalau yang cost ini boleh diganti produce, boleh diganti karena sama-sama verb. Sebetulnya alasannya 2 sih. Karena sama-sama logical meaning-nya cause and effect dan bentuknya verb. Kalau yang if dan because itu boleh saling menggantikan karena sama-sama logical meaning-nya cause and effect dan bentuknya sama-sama conjunction. Gitu ya. Jadi selain logical meaning-nya sama, bentuknya juga harus sama untuk bisa saling menggantikan. Meskipun logical meaning-nya sama, tapi kalau bentuknya beda, nggak boleh saling menggantikan. Kayak cause dengan if itu sama-sama logical meaning-nya cause and effect, tapi bentuknya kan yang satu conjunction, yang satunya verb. Jadi tidak bisa saling menggantikan. Yang bisa saling menggantikan adalah yang logical meaning-nya sama dan bentuknya sama. Itu intinya. Ya, oke, yang ini sudah kita bahas. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang ini nggak usah, kita lewati aja. Kita langsung yang ini juga teksnya udah nggak usah kita bahas lagi. Kita ke ini harus ngebut ya kita. Hari ini kita tatap muka yang ke-12, materinya baru sampai explaining, habis ini masih ada exposition, terus masih ada discussion. Padahal setelah ini tinggal 4 tatap muka lagi. Ini aja. Sekarang kita loncat ke ini apa namanya? Generic structure dari teks recount, recount, explanation. Oh, bukan ini. Bukan ini, sorry, salah. Nah, ini. Maksud saya ini. Activity 7 ini ya maksud saya. Identifying structures in an explanation text. Ini kita mau bicara tentang generic structure, struktur umum dari teks explanation itu openingnya berupa general statement, terus bodinya berupa sequence explanations, terdiri dari sequence explanation 1, sequence explanation 2, dan seterusnya. Terus terakhirnya, closingnya adalah conclusion. General statement itu pernyataan umum,
Tadi saya sampaikan bahwa explanation itu adalah teks yang menjelaskan suatu proses gitu toh. Nah, di opening itu isinya general statement, ini adalah apa ya? Inti dari proses. Jadi proses tapi baru intinya saja, belum secara detail. Nah, kemudian masuk ke body sequence explanation, ini adalah penjelasan yang lebih detail dari proses yang disebutkan di opening tadi. Nah, namanya sequence explanation, penjelasan yang sequence, urut-urutan penjelasan. Pertamanya ini sequence explanation one, kemudian diikuti sequence explanation 2. Nah, mungkin tidak harus tidak cuma 2, mungkin sampai 3 sampai 4 gitu ya. Terus closingnya conclusion, kesimpulan. Coba ini ada teks lagi yang sudah ditunjukkan strukturnya, bagian-bagiannya sudah ditunjukkan di sini. Openingnya yang mana, bodinya mana, closing yang mana, sudah cukup jelas di sini, sudah ditunjukkan. Coba kita baca ya, dari general statement yang merupakan opening. Tears become, sebentar, judulnya dulu. How come tears come out of our eyes when we cry? Artinya apa nih? How come tears, bagaimana, how come itu bagaimana bisa gitu ya. Kok bisa tears come out of our eyes, air mata keluar dari mata kita ketika kita menangis. Kok bisa tuh kalau orang nangis itu kok keluar air matanya gitu ya. Nah, yang namanya nangis ya keluar air matanya lah. Masuk nangis keluar uangnya, wah nanti orang rame-rame nangis nanti. Wah, nggak punya uang pengen beli itu, wah nangis dulu kan keluar uangnya, ya enggak lah. Nangis itu ya keluar air mata. Ya ini apa namanya, orang pintar itu kadang-kadang hal-hal yang sudah jelas itu suka dipertanyakan. Padahal sudah jelas kalau orang menangis itu kan ya keluar air matanya, itu kan ya normal kan, wajar. Tapi kalau orang pintar kayak gitu tuh dipikir, kok bisa ya orang nangis itu kok keluar air matanya. Kayak ini, zaman dulu itu ada orang namanya Isaac Newton. Dia itu kan orang pintar, Isaac Newton itu. Dia itu suatu ketika duduk di bawah pohon apel, terus tiba-tiba ada apel jatuh. Apelnya kan sudah tua, sudah masak, sudah mateng itu, sudah tua tapi nggak dipetik kan ya jatuh. Ya biasa tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau Isaac Newton enggak, Isaac Newton apelnya tuh dipikir-pikir, kok bisa ya apel kok jatuh? Apelnya ini kok jatuh, kenapa ya? Kok bisa jatuh? Dipikir-pikir terus. Akhirnya dia menemukan teori gravitasi. Isaac Newton, ya toh? Orang pintar itu kadang gitu, hal yang sudah jelas dipikir-pikir terus. Ini juga salah satu hasil pemikiran orang pintar ini. Coba kita baca sekarang. Yang pertama, general statement. Tears flow from our eyes when we cry. Apa ini artinya? Tears, air mata, terus flows, mengalir. From our eyes, ayo, jangan saya terus. From our eyes apa? Dari Air mata dari mata saat kita menangis. Ya, air mata mengalir keluar dari mata kita saat kita menangis. Terus they contain, D itu mengacu ke apa? Air mata ya. Air mata mengandung, wah kok mengandung ya? Nanti perutnya besar. Enggak ding, mengandung terus perutnya besar. Air mata mengandung apa? Chemical apa ini? And hormones. Zat kimia dan hormon gitu ya. Produced by our bodies. Apa artinya produce? Yang diproduksi dari yang tubuh. Yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh tubuh kita. Itu intinya, itu openingnya kan, intinya itu yang nanti akan dibahas di body. Berikutnya sequence explanation 1 ini sudah masuk ke body. When we become upset, ketika kita menjadi sedih atau kecewa, our brains and bodies overreact. Artinya apa? Our brains and bodies are overreact. Berlebihan, overreact berarti overreact berarti berlebihan.
otak dan tubuh kita bereaksi berlebihan and work overtime, dan bekerja overtime juga. Overtime itu waktunya melebihi waktu atau lembur itulah. Otak dan tubuh kita bereaksi berlebihan dan bekerja lembur by producing chemicals and hormones, dengan memproduksi zat kimia dan hormon. Terus sequence explanation itu sekarang. Crying helps eliminate these extra chemicals that we don't need. Menangis helps membantu menghilangkan zat kimia yang tidak tambahan yang tidak kita butuhkan. Masih kurang. Zat kimia tambahan yang tidak kita butuhkan. Belum selesai. Menangis membantu menghilangkan zat kimia tambahan yang tidak kita perlukan ini kan ada this toh. These extra chemicals that we don't need. Zat kimia tambahan yang tidak kita perlukan ini gitu. Next, the chemical and hormones disappear from our body through the form of tears. Zat kimia dan hormon disappear menghilang ya. Menghilang dari tubuh kita through the form, melalui bentuk air mata. Jadi melalui air mata itu zat kimia dan hormon yang ekstra tadi, yang berlebihan tadi dibuang. As our tears flow, ketika air mata kita keluar, they soothe our sadness. T-nya air mata ini ya. Soothe itu apa? Air mata, soothe itu apa? Menenangkan. Soothing, soothe itu ya meredakan itulah. Mengurangi. Meredakan atau mengurangi our sadness or distress. Mengurangi apa? Sadness itu ya kesedihan. Distress itu apa ya? Rasa tertekan gitu. Ketika air mata kita mengalir, air mata itu meredakan apa? Jadi ya kesedihan atau rasa tertekan kita by withdrawing this chemical agent, dengan withdraw itu mengambil, dengan mengambil apa? Chemical agent itu ya zat kimia gitu aja lah. Dengan mengambil apa? Dengan mengambil zat kimia. Masih kurang. Dengan mengambil zat kimia. Zat kimia ini. Ini ya, gitu ada tisnya kok sukanya dilewati. Dengan mengambil zat kimia ini. Terus ini closingnya, conclusion. That is why many people feel calmer. Itulah mengapa banyak orang merasa calmer itu apa? Calmer itu kan calon mertua. Calon mertua, calmer. Apa calmer itu? Calmer dari kata calm, mendapat akhiran er. Ya, calm itu tenang, er itu berarti lebih tenang. Misalnya, ini loh, long itu panjang, longer lebih panjang. Cold itu dingin, colder lebih dingin. Calm itu tenang, calmer lebih tenang. That is why, itulah mengapa banyak orang merasa lebih tenang or more refresh, atau lebih refresh, lebih apa? Lebih segar. Lebih segar setelah after crying, setelah menangis. Because the tears, karena air mata, get rid of this, karena air mata get rid of itu, menyingkirkan gitu ya, get rid of, menyingkirkan these hormones that are produced, menyingkirkan hormon yang dihasilkan ketika kita sad, sedih, happy, gembira, atau tertekan, apa? Yang dihasilkan ketika kita sedih, gembira, atau tertekan, apa? Belum selesai. Ini gitu, ada tisnya gimana sih? Because the tears, karena air mata menyingkirkan hormon yang diproduksi ketika kita sedih, bahagia, atau tertekan. Itu pakai ini. Ada tisnya, sukanya lupa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita latihan. Bawahnya ini perintahnya. Now read the jumbled sentences below. Then to show volcanoes can cause wildfires. Sekarang bacalah jumbled sentence. Apa ya? Kalimat-kalimat yang ngacak, campur baur itu. Di bawah ini. Kemudian
Then to show how volcanoes can cause, kemudian untuk menunjukkan bagaimana volcanoes itu apa? Volcanoes gunung meletus. Gunung berapi. Gunung itu ada dua macam. Kalau bahasa Inggris ada mountain, itu gunung yang tidak meletus. Ada volcanoes. Volcanoes itu gunung yang bisa meletus atau gunung berapi. Volcanoes itu gunung berapi. Kalau mountain itu gunung mati, gunung yang sudah mati tidak bisa meletus. Mountain. Ini biasanya mountain ya Pak? Ya, tapi kalau kayak apa Semeru terus Merapi gitu itu volcano, itu bukan mountain. Ya mountain juga sih. Ya gunung juga sih, tapi gunung volcanoes itu gunung Merapi gitulah, gunung berapi. Kalau gunung yang tidak bisa meletus tidak disebut volcano. Ya, gunung yang bagaimana volcanoes can cause wildfire. Kalau mountain yang bukan volcano tidak bisa menyebabkan wildfires. Wildfires itu apa? Kebakaran hutan. Fire itu kebakaran. Fire itu tidak selalu berarti api loh ya. Fire memang bisa berarti api. Bisa juga kalau kebakaran itu, kalau kita teriak-teriaknya kan kebakaran, kebakaran, tolong, tolong, kebakaran. Kalau mereka fire, fire gitu. Kebakaran, kebakaran gitu artinya. Bisa juga artinya menembak. Misalnya ada musuh terus fire, duduk kayak di game-game itu. Fire, tembak gitu artinya. Kalau ini wildfire kebakaran hutan. Ya, coba yang ini ada itu teks tentang bagaimana volcano bisa menyebabkan wildfire, tapi susunannya tidak urut. Kalian diminta untuk mengurutkan dari general statement-nya yang nomor berapa, kemudian sequence explanation-nya ada 3. SI1, SI2, SI3. SI1 yang mana, SI2 yang mana, SI3 yang mana. Terus terakhirnya konklusi. Coba dikerjakan dulu ini. Yang ini sekarang dikerjakan dulu. Recording stopped.
Maaf, ini waktunya sudah habis ya. Jadi ini kita bahas minggu depan aja. Setelah ini kita ketemu lagi hari apa? Ya, Rabu minggu depan ya. Tambahannya sudah 2 kali. Sudah cukup, sudah nggak ada tambahan lagi. Jadi setelah ini kita ketemu lagi Rabu minggu depan. Kita bahas yang latihan yang ini. Untuk hari ini sudah cukup, tapi seperti biasa kita foto dulu. Oke, saya foto sekarang. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Untuk hari ini sudah cukup. Thank you and see you next week. See you, sir. Yes, sir. Thank you, Mister. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.